Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kelihatannya banyak pakai baju warna hitam nih. Lagi berkabung. Dengan makan. Baik, saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Terkadang dalam kehidupan kita lebih fokus, lebih konsen dari sesuatu yang dilihat oleh manusia. Apakah pakaian kita, penampilan kita, wajah kita, itu yang mungkin selalu menjadi beban buat kita. Ketika melihat di cermin sudah mulai ada jerawat, kita lihat di cermin ya sudah mulai agak keriput, itu kadang menjadi beban besar buat kita. Tetapi terkadang kita tidak peduli sesuatu yang menjadi sorotannya Allah, sesuatu yang menjadi bahan perhatian zat yang menciptakan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa-rupa kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat fisik kalian. Tetapi yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah hati kalian. Ini yang terkadang kita kurang peduli. Ini terkadang kita suka cuek. Ini terkadang bukan sesuatu yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Nah, para hadirin dan hadirat, sementara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari yang tidak akan bermanfaat dari harta dan anak-anak yang dimiliki oleh seseorang kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati inilah yang akan menemani kita dalam kubur kita. Hati inilah yang akan menjadi penolong ketika kita bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Adapun masalah fisik, mungkin saya tidak perlu berbicara di sini masalah fisik. Semua kita udah jago-jago di dalam menjaga fisik kita. Tetapi ada hal-hal yang kita harus memberikan nutrisi di dalam kalbu kita, memberikan nutrisi untuk hati kita. Dan tentunya nutrisi dari hati itu adalah Al-Quran, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan duduknya kita di majelis ilmu, duduknya kita di majelis yang di situ dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati-hati inilah ia akan membuat hidup kita akan lebih tenang. Ya, sebesar apapun masalah dalam hidup kita, ketika hati kita kuat, ketika hati kita bersih, maka insya Allah kita akan lebih mudah di dalam menjalani kehidupan tersebut. Terlebih hidupnya kita di dunia ini, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tidak akan lepas dari yang namanya ujian, tidak lepas dari yang namanya cobaan. Ya, tidak akan mungkin kita lepas dari ini semuanya. Bisa saja terkadang kita sakit, atau istri kita sakit, atau anak kita sakit, atau bisa saja terkadang dagangan yang kita dagangkan berkurang, atau yang semisalnya. Ya, nah kondisi-kondisi seperti ini para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah membutuhkan hati yang kuat, membutuhkan hati yang prima. Ya, karena kita selalu akan berbicara fisik, kita akan selalu berbicara jasmani kita. Ya, ini kita mau safari nih, mau pergi umroh, mau ke sana, mau kemari, kita harus kuat fisik. Betul, itu hal yang perlu kita persiapkan. Tetapi itu fisik tidak akan bermanfaat kalau seandainya kolbu kita tidak bersih. Jadi mudah-mudahan dengan duduknya kita di malam hari ini,
Ya, dan terima kasih sebelumnya kepada Oriza yang telah memberikan kesempatan untuk kita untuk berkumpul di toko beliau ini, dan mudah-mudahan kita berdoa supaya tokonya semakin maju dan semakin berberkah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang diminta oleh tuan rumah, ya, malam hari ini kita akan membahas tentang permasalahan syukur. Ya, jadi syukur ini ya sesuatu yang kedengarannya sederhana, akan tetapi ini akan memperkayakan seseorang. Ya, sebenarnya para hadirin dan hadirat, ya, bukan tidak ada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hari ini. Akan tetapi terkadang mata kita buta dalam melihat nikmat itu sendiri. Itu masalahnya. Saya begini, saya begini, saya begitu. Ya, semua keluhan-keluhan kita itu sebenarnya hati kita lemah. Hati kita sedang sakit, sehingga ketika hati kita sakit, segala permasalahan yang kita hadapi dalam hidup kita menjadi besar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, asyaddun nas bala'an al-anbiya thummal amthal falamthal. Orang yang paling keras ujiannya itulah para nabi. Kemudian yang semisal dengan para nabi dan semisal dengan para nabi. Jadi apapun ujian yang kita hadapi hari ini, apapun masalah yang kita hadapi hari ini, itu secuil dari masalah yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita mendapatkan Nabi itu selalu bahagia enggak? Kita mendapatkan Nabi selalu dalam keadaan ceria atau tidak? Dalam kondisi apapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bahagia. Bahkan Bapak dan Ibu-ibu, pernah suatu hari Nabi kita mau dibanding-bandingkan dengan maksud dan tujuan Umar bin Khattab itu baik, ya, membanding-bandingkan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kehidupan orang-orang kafir pada waktu itu. Ya, Umar bin Khattab melihat di pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bekas pelepah kurma. Jadi Rasulullah itu tidur di atas pelepah kurma. Kemudian Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, mereka raja-raja yang ada di Rum dan Persia, mereka tidur di atas istana, tidur di atas dipan-dipan mereka, dalam istana-istana mereka. Sementara engkau kekasihnya Allah, engkau nabinya Allah, engkau tidur di tempat yang seperti ini ya Rasulullah. Apa kira-kira jawaban Nabi SAW? Nabi SAW menjawab, apa urusan saya dengan dunia yang mereka miliki? Apa urusan saya? Iya, nah kenapa keluar dari mulut Rasulullah SAW? Karena Nabi hati beliau bersih, kaya, kuat, sehingga sebesar apapun ujian yang beliau hadapi dalam hidupnya itu menjadi ringan. Ya, nah berbeda dengan kondisi kita Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kondisi kita bagaimana? Kalau kita dikaitkan antara kehidupan akhirat kita dengan orang lain, kita biasanya tidak suka panas. Ya, si fulan dia Masya Allah sudah mulai taat, sudah mulai soleh, sudah mulai membenah diri. Saya sering lihat dia di masjid. Ya, pokoknya hal-hal yang positif dari urusan akhirat. Ketika kita dengar, oh gitu ya, Masya Allah ya, bagus ya. Ya, saya senang melihat kondisinya. Tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa ingin kita seperti dia. Tapi kalau sampai berita kepada kita urusan dunia, yang dunianya sama, yang dunianya dia sama dengan dunianya kita, bisnisnya dia sama dengan bisnisnya kita. Wah, dia itu tokonya sudah semakin maju, ya, dia bahkan sudah punya cabang sekian, bahkan dia begini, bahkan dia begitu, bahkan dia begitu. Kira-kira panas nggak? Panas nggak hati kita? Panas nggak kira-kira? Panas. Mungkin kita akan merespon dengan respon-respon yang itu sebenarnya nggak layak. Tapi kenapa dalam urusan akhirat tadi para hadirin dan hadirat, kita tidak ada rasa wah saya harus seperti dia. Tapi dalam urusan dunia, kita tidak mau dalam urusan dunia kita dikalahkan oleh siapapun. Dan ini tentunya sangat jauh berbeda dengan kondisi kita dengan kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang menjadi prioritas hidup beliau adalah urusan akhirat beliau.
Jangan sampai urusan akhirat beliau terkalahkan. Adapun urusan dunia ini, Bapak dan Ibu-ibu, adalah titipan. Itu yang harus difahami. Dunia ini adalah apa? Titipan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah Subhanahu wa taala itu mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. Masih ingat? Ya. Bapak dan Ibu-ibu, bukan masih ingat, kita semua tahu kita lahir di dunia ini dalam keadaan tidak ada satu benang pun di badan kita, satu benang pun nggak ada. Kita nggak bisa berjalan, kita nggak bisa berlari, kita nggak bisa berbicara, kita hanya bisa menangis. Siapa yang memberikan pakaian kepada kita? Allah yang memberikan pakaian kepada kita. Siapa yang memberikan kekuatan kita bisa berjalan? Allah. Siapa yang memberikan apa yang telah kita miliki hari ini? Ada yang sudah punya rumah, sudah punya toko, sudah punya mobil, punya istri, punya anak-anak, punya pasangan hidup. Siapa yang memberikan ini semuanya? Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Ya, nah ini harus kita sadari. Jadi apapun yang kita pegang hari ini, apapun yang kita miliki hari ini, itu bukan milik kita sepenuhnya. Itu diingat. Ya, tetapi itu semuanya titipan. Siapa yang menitip? Allah. Kadang kita kalau dititip sesuatu oleh manusia kemudian diambil lagi, nggak pernah ada rasa marah, rasa jengkel, ya kecewa, nggak pernah. Ya, ada orang titip kita mobil, titip kita motor, titip kita apa saja misalnya dititip, kemudian diambil lagi, marah nggak kira-kira? Justru kita berterima kasih, jazakallah khairan ya sudah pinjamin saya mobil, sudah saya pinjamin motor, saya selama 1 bulan saya bersyukur sekali. Betul nggak? Nggak pernah kita ngomel atau apapun namanya ketika ada orang menitipkan sesuatu kepada kita kemudian diambil kembali. Tetapi lain halnya kalau seandainya sesuatu itu dititip oleh Allah dan kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cepat berprasangka jelek, kita rentan dengan stres, kita rentan dengan kecewa, bahkan kita bisa saja mengatakan Allah nggak adil buat saya. Subhanallah. Ini para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita masih jauh dari standar seseorang yang dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian tahun kita hidup dalam keadaan sehat. Sekian tahun kaki ini kita gunakan untuk melangkah. Puluhan tahun tangan ini kita gunakan untuk mengambil ini dan itu. Kemudian apa yang Allah titip dari kita, kesehatan tangan, kaki tadi, diambil sesaat oleh Allah. Ya, kaki kita patah. Ya, atau mungkin kita yang sudah berumur sudah mulai lumpuh. Ya, tangan kita sudah mulai kena rematik atau seterusnya. Begitu juga misalnya kita punya anak. Kita punya anak. Harus kita sadari anak yang kita miliki itu bukan milik kita seutuhnya. Anak yang kita miliki itu titipan Allah. Ketika kita menyadari itu titipan Allah, bisa saja Allah mengambil hari ini, bisa saja Allah mengambil besok, bisa saja Allah mengambil bulan depan, bisa saja Allah mengambil tahun depan. Dan di balik itu semuanya ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan para hadirin. Ya, ada di antara kita yang kehilangan anak. Ya, dan perlu diketahui bukan kita saja di dunia ini yang kehilangan anak. Ya, semua orang menghadapi apa yang telah kita hadapi. Ada satu cerita yang cukup menarik, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ada seorang wanita, Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Beliau punya bayi yang baru lahir. Kemudian qadarullah bayinya sakit dan kemudian beliau meninggal. Taib. Nah, setelah itu pulanglah suaminya. Suaminya bertanya, "Wahai Ummu Sulaim, bagaimana kondisi anak kita?" Beliau berkata, "Anak kita dalam kondisi sebaik-baik keadaan, sebaik-baik kondisi."
Taib, pelan anaknya sudah meninggal. Kemudian dia menghiasi dirinya. Ya, kemudian dia memberi makan untuk suaminya. Kemudian dia layani suaminya di ranjang. Sudah selesai semua urusannya. Dia berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, kalau seandainya ada seseorang menitip kepada kita sebuah titipan, dan kemudian titipan itu diambil olehnya, wahai suamiku, apakah engkau rela?" "Ya tentu aku rela, yang namanya saja kita titipan." Kemudian kata Ummu Sulaim, "Ketahuilah bahwasannya anak yang Allah berikan kepada kita itu titipan Allah, dan hari ini Allah telah mengambil kembali titipannya." Subhanallah. Seorang wanita yang dididik oleh Rasulullah SAW di atas agama, seorang wanita yang dididik dengan Al-Quran, seorang wanita yang dididik di atas ilmu, walaupun dia sebagai seorang ibu yang telah berjuang mengandung bayi tadi dan kemudian dia melahirkan antara hidup dan mati. Ini bukan sesuatu yang mudah bagi seorang ibu, ini bukan sesuatu yang ringan buat seorang ibu, tapi ini sesuatu yang berat. Namun itulah kehidupan bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi mendoakan agar Ummu Sulaim itu diberikan keturunan yang banyak, dan subhanallah, Allah mengabulkan doa Rasulullah SAW, dan kemudian Ummu Sulaim diberikan oleh Allah anak yang sangat banyak sekali. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Pelajaran bisa kita petik, ketika Allah mengambil sesuatu dari kita dan kemudian kita mau bersabar dan menerima ridho dengan keputusan Allah, maka di balik itu ada kesuksesan, ada hal yang akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Apakah kita diganti dengan anak juga, ataukah Allah akan mengganti kita dengan hal-hal yang lainnya? Ya, dan itu semuanya adalah ketetapan Allah yang kita sebagai seorang manusia tidak akan bisa tidak bisa akan melawan dari apa yang Allah telah takdirkan. Begitu juga teman-teman semuanya, harta yang kita miliki. Kita punya toko, ya, ada yang punya warung kopi, ada yang punya travel, ada yang punya praktek dokter, ada yang namanya pabrik ikan atau apapun namanya. Ya, itu semuanya apa? Semuanya apa? Titipan Allah. Titipan Allah. Yang namanya dititip sama Allah, bisa saja Allah mengambil kembali nantinya, atau bisa saja Allah mengambil manfaatnya. Ya, atau sekaligus kita akan meninggalkan dia. Gimana kita meninggalkan dia? Di tengah-tengah usaha kita sedang maju-majunya, di situ Allah mencabut nyawa kita. Intinya dunia ini nggak ada yang abadi. Ya, maka disinilah kita harus selalu belajar. Kita harus selalu siap untuk menerima apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kepada kita, dan jangan sampai ketika Allah menguji kita pada harta kita, menguji kita pada bisnis kita, menguji kita pada kehidupan kita, ya, jangan kemudian kita merasa bahwasanya kitalah orang yang paling menderita di dunia ini. Para hadirin dan hadirat, ya, apapun kondisi teman-teman yang hadir malam ini di sini, ya, walaupun mungkin usahanya dia tidak semaju usaha dia 5 tahun yang lalu, walaupun penghasilan yang dia miliki tidak sebanyak penghasilan, ya, waalaikumsalam, 5 tahun yang lalu. Ya, namun para hadirin dan hadirat, perlu kita ketahui, di belakang kita itu ada ribuan manusia, ada ratusan ribu manusia, mungkin ada jutaan manusia yang mereka itu bermimpi hidupnya seperti kita. Itu harus kita fahami. Faham maksud saya? Ada orang-orang di belakang kita, jutaan manusia yang mungkin dia cuma bisa makan sehari sekali. Ada orang di belakang kita yang jumlahnya jutaan orang yang mereka hidup dalam keadaan perang. Ada orang yang jutaan di belakang kita yang dia tertidur di rumah sakit, gak bisa bergerak, gak bisa menikmati apapun dari kehidupan dunia ini. Mereka rindu hidupnya seperti kita. Saya mau hidup seperti dia, walaupun tinggal di rumah sewa, saya mau. Saya rindu hidup seperti si fulan, walaupun penghasilannya cuman cukup 1 hari makan, saya siap.
Berapa orang yang merindukan hidup seperti kita? Jutaan manusia. Jadi itulah yang saya sebutkan tadi para hadirin. Bukannya tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi terkadang kita tidak bisa melihat besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu masalahnya. Ada satu kisah yang cukup menarik para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Diceritakan oleh Ibnu Hibban rahimahullah, ya, dari Abdullah ibnu Muhammad. Qala kharajtu ila sahil al-bahri murabitan wa kana rabituna yawma idzin arishum Misr. Ya, diceritakan oleh Abdullah bin Muhammad, beliau keluar ke sebuah tempat pada waktu itu. Falamma intahaitu ila sahil, dan ketika aku berjalan di padang pasir atau di sebuah tempat, fa idza ana bi batihatin wa fil batihah khema fi rajulun qad dhahaba yadahu wa rujlahu wa thaqala sam'uhu wa basaruhu. Tiba-tiba aku mendapatkan seorang laki-laki yang berada dalam gubuk yang dia telah lumpuh kaki dan tangannya, dan sulit untuk mendengar dan sulit untuk melihat. Wa ma lahu min jariyatin tanfa'u ila lisanuh, tidak ada yang menjaganya kecuali dia hanya punya lisan saja. Beliau sudah tua renta, sudah lumpuh tangannya, sudah lumpuh kakinya, matanya sudah sulit melihat, telinganya sudah sulit melihat, tetapi beliau hanya punya lisan saja. Ya, dari luar gubuk beliau terdengar beliau berdoa, Allahumma auzi'ni an ahmaduka hamdan ukafi syukra ni'matik allati an'amta biha alayya. Ya Allah, berikanlah kepadaku ya Allah, bagilah untukku ya Allah, agar aku bisa memujimu dengan sebuah pujian dan aku bisa bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku wahai Allah. Wa faddaltani ala kathirin, dan Engkau telah memuliakan aku di atas kebanyakan manusia, ya, dengan sebuah kemuliaan. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, beliau berdoa dengan doa yang saya sebutkan tadi. Saya ulangi, apa doanya? Ya Allah, bagilah untuk saya ya Allah, ya, sesuatu yang aku bisa memujimu dan bisa bersyukur kepadamu ya Allah. Dan Engkau telah memuliakan aku dari kebanyakan manusia ya Allah. Engkau telah memberikan nikmat kepadaku cukup banyak, sehingga orang-orang yang di luar tadi, ketika dia mendengar laki-laki tua ini berdoa dengan doa tersebut, dia berkata, apa nikmat yang kau punya? Dia buta, ya, tangannya lumpuh, kakinya lumpuh, dia tinggal di dalam gubuk, tidak ada satupun manusia yang menemaninya. Kemudian orang ini berkata, wahai fulan, aku heran, apa sebenarnya kenikmatan yang Allah berikan kepadamu sehingga engkau mengatakan tidak ada nikmat yang diberikan seperti Allah berikan kepadamu dari kebanyakan manusia. Bisa difahami ya ceritanya? Kemudian laki-laki ini berkata, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, qala wa ma tara ma sana'a rabbi. Engkau tidak melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada saya? Wallahi law arsala sama alayya naran fa araqatni. Allah tidak mengirim kepadaku api sehingga membakarkan aku. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menimpa kepadaku gunung sehingga aku bisa mati terhimpit dengan gunung. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan laut untuk menenggelamkan aku. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak mendatangkan kepadaku tanah yang kemudian tanah itu menelanku. Subhanallah. Ya, jadi beliau masih bisa hidup walaupun dalam keadaan tangannya lumpuh, kakinya lumpuh, matanya tidak bisa melihat, telinganya sudah sulit untuk mendengar. Ya, tetapi beliau punya lisan, dengan lisan itu beliau masih bisa memuji Allah Subhanahu wa taala, dan itulah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada beliau. Karena banyak orang-orang yang mereka badannya sehat, kakinya sehat, tangannya sehat, tetapi terkadang lisannya tidak bisa dia gunakan untuk mensyukuri nikmat Allah Rabbul Alamin. Justru dia selalu mengeluh. Ya, makanan di rumahnya itu mungkin kalau dia buka kulkas itu bisa 10 hari makan. Dia lihat tabungan di banknya, mungkin tabungannya itu cukup 2 tahun dia makan kalau dia nggak bekerja. Tapi setiap hari dia mengeluh. Setiap hari dia kecewa dengan kondisinya. Subhanallah.
Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian mensyukuri nikmatku, aku akan menambah nikmat tersebut. Tapi kalau seandainya kalian mengkufuri nikmatku, maka sungguh azabku sungguhlah sangat pedih. Sebuah kenistaan, wallahi sebuah kenistaan ketika kita melihat sebuah kenikmatan dengan berapa gaji yang kita punya setiap bulan. Sebuah kenistaan kita ketika kita memandang sebuah nikmat berapa mobil yang tersusun di garasi saya. Sebuah kenistaan ketika kita memandang nikmat hanya berapa besar rumah yang kita miliki. Subhanallah. Iya, padahal kalau seandainya kita melihat bagaimana Allah memberikan nikmat kepada kita, yang nikmat itu tidak bisa dihargai dengan yang namanya uang. Bapak dan ibu-ibu, ini saya tanya misalnya yang paling tua. Siapa paling tua? Bang Jul ya paling tua ya. Mohon maaf Bang Jul. Bang Jul, misalnya begini, ada orang mau beli mata Bang Jul, satu belah saja, satu mata, dengan harga 10 miliar. Mau dijual? 10 miliar. Gak mau ya? 10 miliar bisa beli apa? 10 miliar. Di Aceh bisa beli toko 10 biji. Ya, mungkin bisa umroh tiap bulan. Subhanallah, ini Bang Jul ini. Beliau ya mata, satu mata sebelah kanan dijual 10 miliar nggak mau. 100 miliar? Masih mikir ya? 100 miliar Bang Jul. Subhanallah. Ya mohon maaf, mungkin kebanyakan kita di sini ya. Kerja dari semenjak kita bekerja sampai kita mati, ada nggak uang kita 100 miliar? Hah? 10 miliar? Dari awal kita kerja sampai kita mati, ada kumpulin uang nggak 10? Kebanyakan kita mungkin nggak ada ya. Ya, nah satu mata pun kita tidak mau kita jual. Masih kita mengeluh kepada Allah. Masih kita mengeluh dengan kondisi dan keadaan kita. Kita belum cerita hal yang lainnya, jantung misalnya. Ya, ada orang mau beli jantung kita 100 triliun dolar. Ditukar dengan satu negara. Mau kita jual? Gak mau kita jual. Jantung kita transaksi hari ini, diambil jantung kita, udah game over kita. Ini menunjukkan kepada kita para hadirin, dari ujung rambut kita sampai ke ujung kaki kita, ternyata dengan harga 100 triliun dolar pun kita nggak mau menjualnya. Yang itu memang nggak bisa dihargai dengan uang. Makanya saya sebutkan tadi, kenikmatan itu bukan hanya sebatas berapa penghasilan yang kita punya setiap bulannya, tetapi Allah telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Namun terkadang kita selalu buta dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sedikit manusia suka bantu kita, sedikit manusia ya kadang suka bayarin kita kopi, ngopi, suka bayarin kita makan nasi. Kita selalu puji-puji dia. Padahal Allah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu luar biasa. Kita bisa bayangkan kalau seandainya udara itu, oksigen itu berbayar. Kira-kira Dokter Titik, kalau kita 1 jam pakai oksigen berapa harus keluarkan biaya? Mahal pasti ya, jutaan kan? 1 jam kita pakai oksigen, lagi sesak nafas, itu mungkin jutaan harus kita bayar. Tapi subhanallah, Allah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak. Oleh karena itu para hadirin teman-teman semuanya, ya ini harus kita sadari dalam hidup kita. Ya, kalau kita selalu mengeluh dengan kondisi dan keadaan kita, ya kita khawatir kita berhak untuk mendapatkan azabnya Allah. Karena ya hati kita dalam keadaan tidak bisa melihat begitu besar kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita kembali kepada kisah yang saya sebutkan tadi. Kemudian dia berkata, illa syukran lima an'ama alayya min lisani hadza. Tetapi aku bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kepadaku lisan. Allah masih bisa memberikan kepadaku nikmat aku bisa berbicara. Allah masih bisa memberikan nikmat kepadaku sehingga aku bisa bertakbir Allahu Akbar. Allah masih bisa memberi nikmat kepadaku, aku bisa memuji kepadanya. Dalam keadaan bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tua renta, dalam keadaan lumpuh, dalam keadaan gak bisa melihat, gak bisa mendengar kecuali sedikit, beliau mengatakan, aku orang yang paling banyak nikmat yang Allah berikan kepadaku. Kemudian dia berkata, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, walakin ya Abdullah, idza ataitani li ilaika hajatan
qad tarani ala ayyun halatin ana lastu aqdiru li nafsi ala durrin wala naf'in. Tetapi wahai hamba Allah, engkau melihat kondisi dan keadaanku hari ini. Ya, aku adalah orang yang kondisinya seperti ini, sehingga aku tidak bisa memberikan manfaat untuk diriku sendiri, dan aku juga tidak bisa menghilangkan sesuatu yang jelek dariku. Maksudnya, aku punya seorang anak, yang anak aku ini dia memberikan makan kepadaku ketika aku membutuhkan makan. Dia akan memberikan air kepadaku untuk berwudu ketika aku akan sholat. Dia memberikan minuman kepadaku ketika aku butuh untuk minum. Tetapi sudah 3 hari anakku tidak pulang ke rumah. Sudah 3 hari dia tidak ada di rumah ini. Apakah boleh engkau mencari di mana keberadaan anakku? Beliau tidak khawatir, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Beliau enggak khawatir, beliau hidup sendiri. Yang beliau khawatirkan, jangan sampai anak saya durhaka dengan saya. Jangan sampai anak saya itu bosan, lelah, ya, menjaga saya sehingga dia lari dari saya. Itu yang beliau khawatirkan. Kemudian kata laki-laki ini, boleh engkau mencari anakku? Kemudian dicarilah. Wallahi ma masya khalqun fi hajatin khalqin kana 'azam indallahi ajran. Tidaklah seseorang membantu saudaranya yang lainnya kecuali dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Mimman yamshi fi hajatin mithlik famadaitu fi talabil ghulam. Kemudian jalanlah laki-laki ini untuk mencari anaknya. Fama madaitu ghairu ba'idin. Setelah aku berjalan tidak lama, tiba-tiba aku mendapatkan mayit yang sudah diterkam oleh binatang buas. Jadi anaknya telah meninggal. Bapak dan ibu-ibu ini dimuliakan Allah, anaknya telah meninggal. Sehingga laki-laki yang mencari anak ini, beliau bingung. Apa yang harus kusampaikan? Ini si bapak sudah tua renta, tidak ada satupun manusia yang menjaganya. Kalaupun ada manusia yang menjaganya, hidupnya sudah sangat susah. Apa yang harus kusampaikan kepadanya? Akhirnya mau tidak mau dia menyampaikan. Dia mengatakan, faqultu, wahai fulan, nam anta akram Allah am Ayyubun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai fulan, siapa yang lebih mulia, engkau ataukah Nabi Ayub? Paham ya pertanyaannya? Jadi saya ulangi kembali. Jadi bapak yang tua ini, bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, beliau ini kan punya seorang anak yang menjaga beliau. Nah, anaknya ini meninggal. Ya. Nah, kemudian laki-laki yang mencari anaknya ini mengatakan kepadanya, siapa yang lebih mulia, engkau ataukah Nabi Ayub? Kemudian dia berkata, tentunya Nabi Ayub lebih mulia dibandingkan saya. Ya, Nabi Ayub lebih mulia dibandingkan saya. Fakultu hal alimta ma sana bihi rabbuh. Dan kau tahu apa yang Allah berikan ujian kepada Nabi Ayub? Alaysa qad ibtalahu bimali wa alihi wa waladihi. Bukankah dia, Nabi Ayub, telah diuji oleh Allah dengan hartanya, dengan keluarganya dan anak-anaknya. Maksudnya bagaimana? Jadi bapak dan ibu-ibu, Nabi Ayub alaihissalam dulu adalah seorang pedagang yang beliau kaya raya. Ya, perdagangannya, peternakannya, ya, dan kemudian Allah memberikan kepada beliau ujian berupa penyakit. Ya, penyakitnya yaitu penyakit yang sangat parah. Saking parahnya penyakit beliau, bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada satupun yang mendekat dengan beliau. Anaknya, semua teman-temannya yang selalu rapat dengan beliau, pergi semuanya, kecuali hanya istri dan 2 sahabatnya saja. Bapak dan ibu-ibu, kalau memang keseharian kita nggak ada orang yang mau berteman sama kita, kemudian hilang teman, biasa nggak? Biasa kan? Ini masalahnya, beliau dulu dikelilingi oleh manusia yang banyak, dikelilingi oleh manusia. Ketika beliau sakit, ketika beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sangat lama, sehingga orang-orang menghindar dari beliau alaihissalam. Orang menghindar dari beliau. Ada sebagian riwayat menyebutkan beliau sakitnya, ada yang menyebutkan 18 tahun beliau sakit, ada yang mengatakan sekian tahun dan seterusnya. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak ada hadis yang sahih yang bisa dipastikan berapa lama Nabi Ayub sakit. Tetapi subhanallah, di sini pelajaran yang paling berharga pada ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Di tengah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ayub, Nabi Ayub alaihissalam
beliau berkata, ya Allah, hilangkanlah kejelekan dariku. Dan sebagian para ulama tafsir menyebutkan kejelekan bukan kejelekan sakit yang diderita oleh Nabi Ayub. Enggak, beliau enggak mengeluh dengan sakit yang beliau derita. Tetapi yang beliau keluhkan, beliau takut istrinya tidak bisa bersabar dengan sakitnya beliau tersebut. Itu saja yang beliau khawatirkan. Iya. Kemudian beliau berkata, wa anta arhamur rahimin. Engkau ya Allah, zat yang sangat merahmati hamba-hambamu. Engkau ya Allah, zat yang sangat menyayangi hamba-hambamu. Subhanallah. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, kita baru sakit 1 bulan. Ya, kita baru diuji oleh Allah 2 bulan. Kita baru diuji oleh Allah 1 tahun. Tapi kita sudah mengeluh kepada Allah. Ya, kita sudah berprasangka jelek kepada Allah. Ya, kita sudah mulai menjauh dari Allah. Ya, yang tadinya rajin ke masjid, hai ujak masjid le, ujak masjid ke hai mendoa, hang kabul. Subhanallah. Ya, ini kondisi kita. Ini keadaan kita, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Yakub alaihissalam diuji oleh Allah. Banyak para nabi itu diuji oleh Allah dengan anak. Karena memang itu ujian yang paling besar. Ya, karena itu merupakan nikmat yang paling besar. Makanya diuji dengan anak. Ya, Nabi Yakub alaihissalam, siapa yang kehilangan siapa Nabi Yakub? Nabi Yakub itu punya anak. Siapa nama anaknya? Wah, jangan, ini nggak tahu nama anak Nabi Yakub gimana ini. Siapa nama anak Nabi Yakub? Nabi Yusuf. Masya Allah. Ya, Nabi Yusuf. Hah? Oh, takut ria. Makanya kamu jawab. Jadi Nabi Yakub, beliau kehilangan Nabi Yusuf. Berapa lama kehilangan beliau anak kesayangannya? Lama sekali. Sampai-sampai mata Nabi Yakub alaihissalam itu buta, atau sampai-sampai matanya semua putih. Iya, karena bapak dan ibu ini dimuliakan oleh Allah. Siapapun ya bapak-bapak ya, kalau anaknya sakit ini, kemudian setelah diperiksa oleh dokter, ini sakitnya sangat parah bapak dan ibu-ibu, ini harus dibawa ke Singapura, butuh duit 10 miliar misalkan. Ya, ibu punya rumah, punya toko, punya mobil, punya emas, siap nggak dijual? Siap, pasti siap ya, pasti siap. Karena apa? Itu nikmat besar. Ya, nah disitulah para nabi dan rasul diuji oleh Allah. Tetapi Nabi Yakub alaihissalam nggak pernah mengeluh. Itu yang harus kita ambil pelajaran. Beliau berkata, Ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengadu rasa sedih dan piluku kepada Allah. Itu pelajaran yang berharga. Belum balik Nabi Yusuf alaihissalam, tiba-tiba adiknya Nabi Yusuf hilang lagi. Karena waktu itu terjadi musim paceklik, kelaparan pada waktu itu. Berjalanlah saudara-saudara Yusuf alaihissalam yang membuang Nabi Yusuf alaihissalam pada waktu itu, bertemu dengan Nabi Yusuf. Mereka nggak mengenal lagi Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf mengenal mereka. Ya, sehingga adik Nabi Yusuf ditangkap oleh Nabi Yusuf alaihissalam, adik kesayangannya beliau. Sehingga mereka pulang lagi menceritakan, dulu bapaknya sudah sangat sedih kehilangan Nabi Yusuf, tiba-tiba kehilangan lagi anak hari ini. Apa kata Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya? Bapak dan ibu-ibu, ini ujiannya nggak bertahun-tahun loh ujiannya. Gak ada Nabi Yakub berkata, jihan alih lom nyolom gejo tiban le. Kan kita suka begitu kan. Tapi Nabi Yakub alaihissalam beliau berkata, wahai anakku, carilah saudaramu. Ya, dan jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Ya, Allah itu sangat berkasih sayang kepada hamba-hambanya. Ujiannya puluhan tahun, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, puluhan tahun. Bukan sehari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, bukan sebulan, bukan 2 bulan. Kenapa mereka bisa kuat dan kokoh di tengah beratnya ujian yang mereka hadapi? Karena hati mereka itu kuat, karena hati mereka bersih, karena hati mereka selalu mereka berikan nutrisi. Hati ini sama seperti tubuh. Tubuh kalau nggak pernah olahraga, tubuh kalau nggak pernah digerakkan, itu sedikit kena angin ini sudah kena pilek, ya sudah kena sakit. Tapi subhanallah, ya ketika tubuh itu kuat, maka dia akan bisa menjaga kondisi tubuhnya. Begitu juga hati kita. Ketika hati kita sakit, maka disitulah kita akan mudah terjangkiti dengan hal-hal
akan membuat kita berputus asa dan seterusnya. Kita kembali kepada kisah yang saya sebutkan tadi, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian dikatakan apa yang didapatkan oleh Nabi Ayub alaihissalam ketika diuji oleh Allah dengan penyakit seperti itu. Kemudian kata laki-laki ini, beliau bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang Allah berikan kepadanya. Ya, maksudnya beliau ini memberikan motivasi. Nabi Ayub itu lebih mulia darimu. Nabi Ayub lebih besar ujian yang Allah berikan kepadanya dibandingkan dirimu, dan Nabi Ayub bersabar, seharusnya engkau juga harus bersabar. Jadi bapak dan ibu-ibu, begini ya, harus difahami. Kadang-kadang kita suka mengatakan, berat kali ujian yang Allah berikan sama saya, berat sekali, nggak sanggup saya. Bukan ujian Allah yang berat, karena telah dikhabarkan Allah tidak akan menguji seseorang itu melebihi dari kemampuan dia. Itu kaidah. Tapi kenapa kita itu tidak sanggup melewati ujiannya Allah? Bukan ujian itu besar, tapi hati kita yang lemah. Faham gak maksud saya? Jadi logikanya begini. Allah Subhanahu wa taala mensyariat kita dengan syariat puasa 1 bulan dalam setahun. Salat 5 waktu. Berat gak kira-kira kita salat 5 waktu? Secara asal dari peletakan hukum salat itu berat atau enggak kira-kira? Ada enggak dalam sejarah ada anak umur 7 tahun ikut salat berjamaah mati? Ada? Nggak ada. Menunjukkan bahwasanya sholat itu adalah sesuatu yang mudah dilakukan. Puasa itu mudah dilakukan. Haji itu mudah dilakukan. Tetapi kenapa hari ini orang-orang banyak meninggalkan sholat? Kenapa mereka banyak meninggalkan sholat? Apakah karena sholat itu terlalu berat dilakukan? Atau karena hatinya sakit sehingga sesuatu yang ringan menjadi sulit baginya? Mana kira-kira? Beratnya sholat itu atau hatinya sedang sakit? Hatinya sedang sakit. Buktinya kadang tidur di masjid, sanggup tidur di masjid dia. Pas muadzin mengumandangkan adzan hayya 'alas shalah, kakinya itu lari dari masjid, sanggup dia lari. Seharusnya kalau dia pergi tempat wudu cuma beberapa meter, kemudian dari masjid dia angkat kedua tangannya, selesai sholatnya. Dia pergi cari tempat tidur yang lainnya. Ya. Ini menunjukkan kepada kita para hadirin, bukan beratnya syariat yang Allah syariatkan kepada kita, tapi lemahnya hatimu sehingga kamu sulit melakukan ibadah. Salat 5 waktu. Nah, begitu juga ketika Allah menguji kita dengan sebuah ujian, bukan besarnya ujian tersebut, tetapi hati kita yang lemah sehingga kita tidak sanggup memikul besarnya atau kecilnya ujian yang Allah berikan kepada kita tadi. Bisa difahami di sini maksud saya? Makanya kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya dia berkata, "Wahai Bapak, sesungguhnya anakmu itu telah meninggal. Dia sudah dicabik-cabik oleh binatang buas. Dicabik-cabik oleh binatang buas." Kemudian apa kata Bapak ini? Dia berkata, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya, dia berkata, alhamdulillahilladzi lam yakhluq min dzurriyyati khalqan ya'sihi fayu'adzibu binnar. Anaknya meninggal, dia justru mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak menciptakan keturunanku orang-orang yang bermaksiat kepada Allah yang kemudian dia akan diadab dari neraka. Apa maksudnya? Jadi kalau seandainya anaknya lari tidak mau mengurusi bapaknya sudah tua, dia bermaksiat sama Allah, dia durhaka dengan orang tuanya, itu saja yang menjadi beban pikiran beliau. Jangan sampai aku mendidik anakku kemudian anakku durhaka kepadaku. Itu saja yang beliau khawatirkan. Kemudian para hadirin dan hadirat, beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian beliau meninggal. Ini bukan cerita dongeng, ini bukan cerita settingan, ini cerita diceritakan oleh Ibnu Hibban dalam kitab beliau. Ya, kemudian akhirnya datang orang-orang. Ya, datang orang-orang ditanya, apa kisah yang sedang kau alami? Disebutkanlah ini ada seorang kakek tua renta yang tinggal di tengah padang pasir seperti ini. Ketika dibuka wajah kakek tadi, siapa beliau? Beliau adalah Abu Kilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi, seorang imam tabi'in. Seorang imam tabi'in yang dulunya beliau mau diangkat sebagai hakim, dan kemudian beliau tidak sanggup menerima tugas yang besar tersebut. Akhirnya beliau lari ke
lari ke hutan untuk menjaga diri beliau dari fitnah ya yang beliau khawatirkan akan merusak dari agama beliau. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa pelajaran yang bisa kita petik? Tentunya banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Ya, apa yang kita hadapi hari ini dalam kehidupan kita, kekurangan-kekurangan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita, ya sebenarnya itu bukanlah sebuah kekurangan, tetapi ya itu bentuknya kita tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sekian banyak nikmat. Ya, oleh karena itu ya hal yang sangat membantu kita untuk bisa lebih mudah bersyukur kepada Allah, maka ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita harus lebih mengenal Allah. Kita harus lebih mengenal Allah. Apa kata Nabi SAW? Ana a'lamukum billahi wa atqakum. Saya orang yang paling mengenal Allah, sehingga saya orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian semuanya. Taib, Rasulullah SAW diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Suatu malam Aisyah radhiyallahu taala anha kehilangan Nabi SAW dan kemudian beliau mendapatkan Rasulullah SAW sedang salat dan kaki beliau bengkak. Di dalam salat, di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi, ya Allah, rahmatilah aku ya Allah, kasihanilah aku ya Allah, dan seterusnya daripada doa Rasulullah SAW. Kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang dulu dan dosamu akan datang ya Rasulullah? Kenapa engkau tidak istirahat sejenak ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, afala akuna abdan syukura, tidaklah boleh diriku untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Kenapa Rasulullah merasakan nikmat ketika beliau beribadah kepada Allah? Beliau merasakan nikmat ketika beliau beribadah kepada Allah karena beliau mengenal Allah. Beliau mengenal zat yang beliau ibadahi, beliau mengenal zat yang beliau sujudi, beliau mengenal zat yang beliau minta. Itu sebenarnya. Ya, kenapa kita terkadang suka ngobrol dengan seseorang, ya apalagi seorang gubernur, seorang presiden? Karena apa? Karena dalam hati kita ada kecintaan kepada dirinya. Makanya kita senang, kita betah. Ya, nah kenapa hari ini terkadang kita nggak betah ketika kita beribadah kepada Allah? Karena memang kita belum mengenal Allah. Karena ini hal yang penting Bapak dan Ibu-ibu, ini hal yang penting. Kenapa saya katakan penting? Ketika kita berdoa sama Allah. Kita punya masalah dalam hidup kita ini. Udah 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu kita berdoa, ya, dan ternyata doa kita tidak kunjung-kunjung dikabulkan oleh Allah. Ya, sudah bangun malam, baca buku, baca di internet hal-hal yang disebabkan sebab-sebab yang dikabulkan doa sepertiga malam. Saya sudah praktek semua hal-hal yang menyebabkan seseorang itu dikabulkan doa. Udah 1 minggu saya berdoa, belum dikabul-kabulkan juga. Baru 1 minggu. Iya. Kemudian dia meninggalkan Allah, dia meninggalkan berdoa. Ini menunjukkan kalau dia itu belum mengenal Allah. Kalau dia mengenal Allah, Allah itu alim. Apa artinya alim? Alim itu artinya Allah itu maha mengetahui. Maha mengetahui apa? Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Tidaklah sesuatu yang kita minta itu belum tentu baik untuk kita. Belum tentu. Dan sesuatu yang kita pikir itu baik untuk kita belum tentu juga itu apa? Ya, atau sesuatu yang kita berpikir itu nggak baik untuk kita belum tentu itu baik untuk kita. Kita pernah cerita ketika kita umrah, Bapak dan Ibu-ibu dimuliakan oleh Allah, kisah ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya hijrah, atau bukan hijrah, berangkat dari Madinah menuju ke Mekah. Ya, ini Bapak dan Ibu-ibu kan baru meninggalkan Mekah hanya beberapa bulan saja kan. Udah rindu nggak sama Mekah? Sangat rindu ya, padahal baru beberapa bulan meninggalkan Mekah. Nah, ini Rasulullah SAW sudah sekitar 6 sampai 7 tahun nggak datang ke Mekah. Itu Mekah, ada Ka'bah di sana. Kedua, kampung halaman. Yang ketiga, Nabi itu hatinya lebih bersih dari kita. Jadi kerinduan beliau kepada Mekah melebihi rindunya kita kepada Mekah. Antum bisa bayangkan kan bagaimana rindunya Rasulullah dengan Mekah? Sudah 6 tahun nggak bisa masuk Mekah. Berangkat Rasulullah dengan para sahabatnya, bawa hadyu pada waktu hewan untuk disembelih dengan menunjukkan, Rasulullah ingin menunjukkan kami tidak ingin memerangi orang Mekah, kami ingin berdamai dengan mereka. Ini kami bawa daging.
Ya, berjalan Rasulullah SAW sampai ke Hudaybiyah. Kita kan ke Hudaybiyah kan, pas kita main ke Mekah kita ke Hudaybiyah kan nggak jauh lagi dengan Mekah kan. Disitulah dihadang Nabi SAW, nggak boleh masuk Mekah. Balik, suruh balik Rasulullah SAW. Kecewa nggak para sahabat pada waktu itu? Kecewa, Bapak dan Ibu dimuliakan Allah. Kecewa. Sampai-sampai Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, bukankah engkau telah mengatakan kepada kami kita akan masuk Mekah, kenapa sekarang nggak jadi masuk Mekah? Ya kita, ya namanya kita, saya dan kita semuanya sudah sampai ke Mekah, sudah sampai ke Madinah, hotelnya misalnya kunci kamar telat dibagi 1 jam 2 jam, mana nih lama kali, kan begitu kan? Ya manusia, karena kita kan capek, turun dari pesawat, tiba-tiba kunci kamar belum ada, pasti capek kan? Ya pasti capek, itu manusiawi. Dan kita bisa bayangkan Rasulullah berjalan dari Madinah menuju Mekah berhari-hari. Harapannya itu bisa masuk ke Mekah. Tapi qadarullah masyafa'al, beliau tidak bisa masuk ke Mekah. Nah, pandangannya manusia, rugi nggak Rasulullah SAW? Pandangan manusia itu rugi. Ya, mereka itu gagal, mereka itu kecewa. Tapi subhanallah, 2 tahun setelahnya atau 3 tahun setelahnya Rasulullah kembali ke Mekah, bukan hanya sekedar beliau bisa tawaf di Mekah, tetapi beliau berhasil merebut kota Mekah. Ya, berhasil merebut kota Mekah. Musyrikin Abu Sufyan dan beberapa tokoh musyrikin lain, ya pada waktu itu mereka justru masuk Islam. Subhanallah. Ya, terkadang kegagalan kita hari ini, ya itu adalah sebenarnya kesuksesan yang tertunda. Ya, dan kesuksesan itu jauh akan lebih besar daripada ya kegagalan yang kita dapatkan tadi. Oleh karena itu Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lebih mengenal Allah dengan baik. Tentunya mengenal Allah di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah Rasulullah SAW, dalam majelis ilmu. Di situ kita akan lebih mengenal Allah, sehingga dengan kita lebih mengenal Allah, sebesar apapun ujian dan cobaan yang kita hadapi dalam hidup kita, itu akan menjadi ringan semuanya. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita harus mencari teman-teman itu yang selalu menghasung kita untuk selalu mengingat Allah, menghasung kita untuk menanamkan keagungan dan kebesaran Allah Rabbul Alamin. Teman-teman yang mengingatkan ada kehidupan kita setelah kehidupan dunia ini. Ya, makanya Allah menyebutkan dalam ayatnya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajh wa la ta'du aynaka anhum. Sabarlah engkau dengan orang-orang yang selalu mereka menyeru Allah siang dan malam, dan jangan kau pernah berpaling dari mereka. Allah ingatkan kita semuanya dengan teman-teman yang baik. Jangan kita hanya mencari teman, ya teman-teman yang apa istilahnya ya, yang punya penampilan yang menarik, ini menarik, pokoknya teman-teman yang seru. Ya, itu sebenarnya bukan teman-teman yang baik buat kita kalau seandainya dia tidak pernah mengingatkan kita. Dia bukan teman yang baik kalau seandainya dia tidak pernah meluruskan kita. Allah mengatakan dalam ayatnya, al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Persaudaraan, pertemanan itu semuanya akan saling bermusuhan kata Allah, kecuali pertemanan yang dibangun di atas takwa. Hari ini kita ibaratnya seperti pinang dibelah dua. Ya, saling menguatkan, saling mendukung dari hal-hal yang kita lakukan. Tapi nanti kelak di yaumul qiyamah Allah akan datangkan kita dengan sahabat kita, dengan teman kita, dan kemudian disitulah mereka akan saling bertengkar. Dia yang ngajak saya, Allah. Enggak ya Allah, dia yang biayai saya, Allah. Betul saya yang biayai Allah, tapi dia yang maunya pertama ya Allah. Mereka akan saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, sehingga baiknya kita dalam kuburnya kita, baiknya kita ketika kita bertemu dengan Allah, itu tergantung bagaimana pertemanan kita hari ini. Baik, kemudian yang ketiga, para hadirin dan hadirat, kita harus lebih banyak berdoa kepada Allah, karena kita jangan hanya mengandalkan ya kekuatan kita, mengandalkan kecerdasan kita. Nabi Muhammad SAW, seorang nabi yang sudah dijamin masuk surga, yang beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu. Beliau ajarkan kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, sampai-sampai beliau berkata, ya Mu'ad, wallahi ana uhibbuk. Ya Mu'ad, wallahi ana uhibbuk. Demi Allah wahai Mu'ad, aku mencintaimu. Diulang oleh Nabi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, menambah lagi, wa usika, dan aku berikan wasiat kepada engkau wahai Mu'ad, jangan pernah engkau meninggalkan doa setiap akhir salatmu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika
wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah, bantulah ya aku ya Allah untuk bisa berzikir kepadamu, untuk bisa bersyukur kepadamu, dan untuk bisa beribadah dengan baik kepadamu. Kalau seandainya seorang Rasul yang maksum mengajarkan itu kepada sahabat yang sebagian mereka sudah dijamin masuk surga, butuh pertolongan dari Allah agar kita mudah untuk beribadah kepada Allah, maka tentunya kita yang bukan siapa-siapa ini harus lebih kita basahi lisan kita meminta kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian di malam hari ini. Dan sesi yang kedua mungkin yang sambil menikmati kopi atau hidangan, dipersilahkan. Mohon maaf Auria, Anda yang persilahkan ini. Tapi mungkin sambil kita ngopi ada sesuatu yang mau ditanyakan dari materi yang kita sampaikan, atau materi yang lainnya tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang dibisikkan oleh Umar dari Ustaz. Bagaimana kita menjaga hati supaya tidak ria, Ustaz? Baik. Jadi ini pertanyaan dari teman, Ustaz. Teman yang mengingatkan kita untuk selalu beribadah pada Allah. Baik, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah masalah yang cukup penting ya, karena ini antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berketerkaitan dengan ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Suatu hari Nabi SAW mendatangi sahabatnya. Nah, pada waktu itu mereka sedang berdiskusi tentang fitnah Dajjal. Bagaimana Dajjal memberikan fitnah kepada manusia. Dia bisa menghidupkan orang yang mati, dia bisa mendatangkan air, dia bisa mendatangkan hujan, dan seterusnya. Dimuliakan oleh Allah. Kita terkadang Dajjal, lu cukup pujuh Dajjal, aku turi aja. Kan gitu kita kan. Jadi seakan-akan gampang tuh Dajjal. Enggak segampang itu Bapak dan Ibu-ibu. Ya contoh lah ya. Contoh misalnya, contoh ada seorang pemuda yang dia ingin melamar seorang wanita. Ketika dia melamar wanita tersebut, dia sudah punya cita-cita. Saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini, saya begini. Saya nggak mau macam-macam misalnya. Taib. Kemudian tiba-tiba calon ibu mertuanya, ketika dia berdiskusi, Bu, nanti kalau saya menikah, saya pinginnya ya saya sama istri saya nanti saja berdua. Tapi kalau di dalam pelaminan udah masing-masing aja lah, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Kan begitu? Oh, mesti menan syarat kakak kebaik jadi yang kawin dari. Kalau begitu syarat mudah, kamu jangan nggak jadi nikah, batal. Ini nggak boleh dipisah laki-laki perempuan. Nah kira-kira ya, ini laki-laki maju atau mundur? Maju atau mundur? Maju ya, yaudahlah. Ya, jadi sesuatu keyakinan kita tadinya saya nggak mau begini, tapi ketika kita berhadapan terpojok, kita juga mengalah. Lah kita bisa bayangkan kalau seandainya nanti Dajjal datang di akhir zaman, yang dia bisa menghidupkan orang mati, dia bisa mendatangkan air hujan, dan dia mengatakan saya Tuhanmu, sembahlah saya. Siapa yang bisa selamat kira-kira? Ya, sehingga ini merupakan ujian yang paling besar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, maukah kutunjukkan kepada kalian yang lebih parah, yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal yang menimpa kalian? Kemudian kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, seorang laki-laki yang dia sholat, kemudian tiba-tiba ada orang yang melihat sholatnya, dan disitulah dia mulai memperbagus sholatnya, mulai memperindah sholatnya. Yang tadinya ingin bacaan pendek, karena ada orang yang melihat dia sedang ibadah, maka bacaannya diperpanjang. Yang tadinya mungkin bacanya bebeb, ya ketika ada orang lihat, ikhlapnya kedengaran, ikhfanya jelas, semuanya jelas. Tujuannya apa? Tujuannya ada orang yang melihat saya sedang beribadah. Nah, hal yang seperti ini para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada satupun di antara kita yang selamat dari hal yang seperti ini. Apalagi di zaman adanya media sosial, ya, yang kita cari berapa yang like, berapa yang share. Ya, semakin banyak yang like, semakin banyak yang share, kita semakin semangat sebarkan kebaikan.
Tapi kalau nggak ada yang share, nggak ada yang like, malas untuk kita menyebarkan kebaikan. Nah kita khawatir inilah jalan-jalan daripada ria itu sendiri. Ya, dan orang yang mereka tidak bertobat daripada ria, maka ini merupakan dosa yang sangat besar. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan orang yang mereka tidak sempat bertobat dari ria, dia pasti masuk neraka. Itu ternukilkan dari Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan dia tidak pasti masuk surga, tapi dia di bawah kehendaknya Allah, namun dia lebih besar daripada dosa yang paling besar. Jadi ini hal yang harus selalu waspada para hadirin, karena tidak ada satupun di antara kita yang bisa selamat daripada riya. Bahkan ternukilkan dari Abdullah bin Abi Mulaika, aku bertemu dengan 30 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua mereka takut daripada kenifakan. Nah, bagaimana caranya kita menghindari dari itu semuanya? Kita banyak berdoa kepada Allah agar dijauhi daripada riya. Kemudian kita membaca kisah-kisah orang-orang soleh, orang-orang yang jujur dalam mereka beribadah. Ya, dan kemudian Bapak dan Ibu-ibu, kita berpikir sejenak, ya, kira-kira ketika kita melakukan ibadah, kita melakukan sebuah ketaatan, kita melakukan sebuah sholat, kemudian kita ingin mendapatkan sanjungan dari manusia, kita ingin mendapatkan pujian manusia, kita anggaplah ada like dan share di status Facebook kita sekian, kita copy, kita pergi ke toko buku atau kita pergi ke toko beli minuman mineral, ya harganya Rp5.000. Nyopa, nah share dan like yang mbak long bah, ibadah long di share. Doh aqua apa? Mau dia jual? Dikasih nggak aqua kita dengan sek dan ler apa pujian tadi? Nggak dikasih kan? Jadi sesuatu yang kita harapkan, yang kemudian hancur ibadah kita, pujian dari manusia. Ya kalau kita tukar dengan satu air mineral pun nggak laku pujian tersebut. Maka orang yang berakal tidak akan mungkin dia melakukan ibadah-ibadah yang bentuknya untuk mendapatkan sanjungan manusia, yang untuk air mineral saja nggak bisa untuk dia ditukarkan. Bisa difahami ya? Maka orang yang cerdas adalah orang yang selalu berusaha beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.